Halo semuanya, selamat pagi. Di sini saya Theodor Sianturi dengan nomor induk mahasiswa 1119123.003 akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai domain IT proses, di mana pada hasil analisis kali ini saya mendapatkan bagian mengenai domain plan and organization dengan studi kasus PT JNE. Adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pertama, apa itu tata kelola teknologi informasi, yang kedua, pengenalan mengenai PT JNE, yang ketiga itu adalah permasalahan IT proses domain plan and organization yang ada di PT JNE, kemudian dilanjut dengan pengenalan mengenai kerangka kerja COVID 4.1, dan dilanjutkan dengan kesimpulan, dan yang terakhir yaitu adalah solusi yang saya tawarkan untuk menangani masalah IT domain proses yang ada di PT JNE pada domain plan and organization. Maka dari itu mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu apa itu tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi merupakan suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem atau teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya. Tata kelola teknologi informasi adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan teknologi informasi dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan teknologi informasi, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya teknologi informasi, dan mengelola resiko-resiko terkait teknologi informasi. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari tata kelola teknologi informasi, selanjutnya kita cari tahu apa itu perusahaan JNE. Menurut saya teman-teman semua pasti tahu dong apa itu perusahaan JNE, karena pada saat ini pasti teman-teman udah pernah belanja online atau ngirim paket antar kota ataupun antar pulau gitu. Ya, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai apa itu PT JNE. Jadi, JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta. Jadi, pusatnya itu ada di Jakarta. Nah, nama resminya itu adalah Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, Tiki JNE disingkatnya. Kemudian, bermula dengan 8 orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen, serta pengantaran dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasionalnya dengan bergabung sebagai anggota Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Kurir Beberapa Negara Asia atau disingkat ACCA yang bermarkas di Hong Kong, yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Setelah kita mengetahui pengertian apa itu tata kelola teknologi informasi, kemudian apa itu perusahaan JNE, kemudian di sini saya akan membahas 4 domain IT proses yang ada di COVID 4.1. Nah, yang pertama itu ada Plan and Organization atau disingkat dengan PO, dan yang kedua itu ada Acquire and Implement atau disingkat AI, dan yang ketiga ada Deliver and Support atau disingkat DS, dan yang terakhir yaitu Monitor and Evaluate atau disingkat dengan ME. Mari kita bahas pengertian singkat dari masing-masing domain yang ada di IT proses. Dari mulai Plan and Organization PO, Plan and Organization PO merupakan suatu penjelasan tentang perencanaan dan identifikasi bagaimana teknologi informasi dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Selanjutnya yaitu Acquire and Implement atau AI, yaitu menjelaskan tentang bagaimana perencanaan tersebut diubah menjadi sebuah layanan teknologi informasi yang berguna. Deliver and Support DS, yaitu menjelaskan layanan yang dapat digunakan oleh pengguna. Kemudian Monitor and Evaluate ME, yang berguna untuk memonitor semua proses, melakukan pengendalian internal, dan memastikan setiap arahan dapat diikuti dengan baik. Selanjutnya, kita akan melihat permasalahan dari setiap domain yang ada di perusahaan JNE. Di sini permasalahan yang ada yaitu dari tingkat kematangan atau maturity level yang ada di perusahaan JNE. Penentuan tingkat kematangan atau maturity level bukan hanya menggambarkan pengukuran sejauh mana perusahaan telah memenuhi standar proses pengelolaan TI yang baik. Lebih jauh lagi tentunya, tingkat kedewasaan tersebut seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan kesadaran akan kepentingan peningkatan pengelolaan proses TI sekaligus pengidentifikasian prioritas dalam peningkatan yang dilakukan.
tingkat kematangan yang dimaksud merupakan representasi kematangan atau kedewasaan proses TI yang berlangsung di perusahaan JNE dalam bentuk angka. Nah, berdasarkan hasil pengelolaan data dari kuesioner yang diisi oleh 3 orang responden dengan latar belakang berbeda yang merupakan manajemen tingkat atas di PT JNE, maka diperoleh maturity level dari masing-masing domain adalah sebagai berikut. Ya, bisa kita lihat beberapa permasalahan proses yang ada di setiap domain, tapi di sini kita akan khusus membahas domain yang pertama, yaitu planning organization, di mana proses yang mempunyai permasalahan yaitu dari PO1 sampai PO10. Setelah kita melihat tabel current dan juga setelah kita melihat tabel current maturity dan expected maturity dari domain planning organization, kita bisa lihat proses mana yang butuh perhatian lebih. Kalau untuk kasus ini yaitu pada PO3, yaitu Determine Technological Direction, dengan expected maturity-nya itu 3, sedangkan current maturity-nya itu 2,99. Dimana pada proses ini kita butuh perhatian khusus dan mencari tahu kenapa bisa tidak tercapai expected maturity-nya. Dan hal tersebut akan dibahas di section selanjutnya. Sebelum kita bahas solusi mengenai proses PO3 yang dimana kenapa bisa tidak tercapai expected maturity-nya, mari kita bahas dulu dari mana nilai current maturity tersebut diperoleh. Tentunya kerangka kerja COBIT yang digunakan yaitu COBIT 4.1. Teman-teman bisa lihat gambar yang saya tampilkan. Ya, di sini saya menampilkan kerangka kerja COBIT 4.1 di mana ada 3 environment, yaitu business requirement yang ada di atas, kemudian ada IT process yang ada sebelah kiri, dan yang ada di bawah itu IT resource. Di mana di business requirements itu ada effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability. Kemudian di IT proses itu ada domain, proses, dan activities. Di mana yang kita bahas kali ini yaitu domains. Berarti yang kita nilai itu di kerangka kerja COBIT IT proses dengan poin domainsnya. Selanjutnya yaitu IT resource, di mana ada beberapa poin yaitu application, information, infrastructure, dan people. Setelah kita membahas permasalahan yang ada di domain planning organization dan juga kita bisa melihat current maturity dan expected maturity-nya, maka hasil pengelolaan tata kelola sistem informasi di JNE dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis, rata-rata skala level yang diperoleh yaitu 3,31 dengan skala defined, maka dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen JNE telah melakukan proses tata kelola sistem informasi dengan baik, walau ada beberapa proses yang tidak mencapai expected maturity-nya. Proses kerja telah didokumentasikan dan dikomunikasikan, serta dilaksanakan dengan pengembangan sistem komputerisasi yang baik. Namun, proses evaluasi belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga ada kemungkinan dapat terjadinya penyimpangan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemetaan antara business goals JNE dan COBIT 4.1, terdapat 34 IT proses dan 213 detail control objektif yang harus diperhatikan perusahaan JNE. Kemudian, berdasarkan hasil akhir pengelolaan tingkat kedewasaan yaitu pada skala 3,31 menunjukkan tata kelola sistem informasi di JNE berada pada penilaian risiko medium. Kemudian, setiap divisi ada koordinator masing-masing untuk mengorganisir proses pencapaian program kerja yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, tidak semua rekomendasi proses menurut COBIT dapat diterapkan. Jadi, apa yang ada di kerangka COBIT 4.1 itu belum tentu cocok atau bisa diterapkan di perusahaan JNE. Selanjutnya, terkait dengan hasil scoring yang menggunakan standar COBIT 4.1 dan skala kedewasaan menggunakan ISO 15504, perusahaan JNE masih harus melakukan banyak proses perbaikan secara berkesinambungan terhadap operasional TI yang berjalan. Antara lain, belum adanya proses quality management system. Proses ini penting untuk diimplementasikan di perusahaan untuk menjamin bahwa teknologi informasi di perusahaan telah memberikan add value bagi perusahaan, serta untuk kebutuhan transparansi.
belum ada training resmi untuk karyawan di bidang TI. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai di akhir section dari presentasi kali ini, yaitu solusi untuk permasalahan IT yang saya sarankan setelah melakukan analisis domain pada Applied Organization. Adapun solusi-solusi yang saya analisis dan dapat diberikan kepada perusahaan JNE setelah melakukan proses analisis tata kelola sistem informasi pada IT proses domainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara umum proses operasional TI telah berjalan dengan baik dan handal. Akan tetapi, perbaikan-perbaikan baik teknis maupun non-teknis masih harus ditingkatkan. Kemudian, menyediakan SDM yang handal untuk mempersiapkan tata kelola sistem informasi yang lebih baik dari sebelumnya. Kita flashback lagi di section kesimpulan, di mana banyak sekali people atau karyawan dari perusahaan JNE yang kurang menguasai tentang manajemen TI itu sendiri. Kemudian yang ketiga, perusahaan JNE sebaiknya menggunakan pedoman atau standar tata kelola sistem informasi best practice-nya yang baik untuk dijadikan acuan tetap dan untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja TI sendiri, misal dengan standar COVID. Poin selanjutnya yang saya analisis untuk solusi, yaitu sebaiknya pihak manajemen tingkat atas JNE merencanakan adanya program training resmi bagi karyawan lama guna meningkatkan skill di bidang teknologi informasinya. Dan yang terakhir yaitu memaksimalkan keberadaan divisi IT guna maintenance hardware dan software secara berkala agar tidak terjadi hal-hal yang menghambat jalannya operasional akibat kerusakan sistem. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai IT Domain Process Applied Organization dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak section-section yang kurang jelas. Tapi di description box saya akan mencantumkan link-link mengenai detail dari setiap section yang saya jelaskan agar teman-teman semua bisa langsung baca di sumbernya. Terakhir, terima kasih kepada Bapak Rozahai Istanbul selaku dosen dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi ini. Thanks for watching teman-teman, sampai jumpa di presentasi-presentasi selanjutnya dan stay safe di rumah aja. Bye!